selamat datang di channel aku, Ira Rismaya. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tutorial treatment, facial treatment di rumah aja nih. Jadi mungkin kalian kan lagi pandemi kayak gini susah keluar ya, atau aktivitasnya agak terbatas gitu. Nah, sekarang bisa dilihat produk-produk yang bakal aku pakai ini. Banyaknya wadah ya, dari mulai pembersihan, pengelupasan, terus pemijatan, pengencangan, penyegaran dan pelembapan. 6 step itu bakal aku praktekin. Dan ini masker beras madu buatan aku. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu langkah pembersihan. Jadi meskipun kalian mau nggak bermake up, tetap aja kalian harus melakukan pembersihan dulu sebelum melakukan facial ke tahap selanjutnya. Nih cara aplikasinya. Kenapa aku pakai pipa kosmetik? Karena ini udah jadi pembersih legendaris banget sih buat aku ya. Udah 10 tahun aku pakai pipa pembersih. Nah, aplikasinya kalian aplikasikan di 5 titik wajah. Oke, seperti yang aku lakukan ya. Nah, kemudian kalian usap-usap dulu, ratain dulu, nanti kalian bisa pijit-pijit ringan. Nah, sekarang kita pijit ringan. Ini kalian pijit ke atas. Nah, gunanya untuk membuka bulu-bulu halus di wajah yang lagi tidur tuh. Jadi kita bukain dulu biar kotoran-kotoran yang bersembunyinya itu terangkat. Cukup 3 kali rotasi ke rahang, terus ke hidung, terus di dahi, nanti di pelipis kalian tekan sedikit ya, itu 3 kali aja. Nah di langkah pembersihan ini aku pakai tisu sih ya. Karena apa? Karena kalau misalkan pakai kapas itu, menurut aku ya, versi aku tuh, jadi kapas itu kan ada bulir-bulir serat halusnya gitu. Jadi nanti yang udah dibersihin, kulit yang udah dibersihin, malah pori-porinya ketutup lagi sama si serat halus dari kapasnya itu. Jadi kalau aku sih senangnya pakai tisu. Kalau pakai kapas juga boleh, tapi kalian bisa pilih kapas yang benar-benar cotton ya. Nah, ini udah dibersihin tuh, jangan lupa bagian mata. Nah, untuk bagian mata, kenapa kelopaknya nggak dibersihin dan lain sebagainya. Kalau untuk milk cleanser sendiri itu kalian tuh nggak boleh ke mata, jadi cukup sampai bawah kantung mata aja. Nanti pas bagian mata, ngapain tuh ya. Nah, next yang kedua. Oke, kita masuk ke tahap pengelupasan. Pengelupasan ya, ini aku pakai produk dari Wardah White Secret yang exfoliating scrub. Nah, ini jadi kalau kata kata ininya sih gampangnya tuh, exfoliating tuh buat pengangkatan sel kulit mati gitu ya. Seperti lulur, tapi ini khusus untuk wajah ya. Nah, caranya kalian biasa diratain dulu, diaplikasiin. Nah, itu kan ada scrub-scrubnya yang lumayan kasar. Jadi kalian cukup pijatan lembut aja. Kalau aku sih nunggu dulu nih sampai agak kering, nggak sampai kering banget, jadi agak kering, agak lengket-lengket gitu. Nah, nanti baru bisa digosok sedikit, pijat sedikit. Nah, ini nih untuk pengangkatan kotoran atau sel kulit matinya, kalian lakukan gerakannya itu bukan digosok ya, diusap dari bawah ke atas, biar bulu-bulu halus di wajahnya itu terbuka dan kotoran-kotoran yang bersembunyinya, sel kulit matinya terangkat. Ya, gerakan-gerakannya sih sederhana ya. Nah, ini udah setengah kering. Nah, bisa digosok-gosok tipis, gosok-gosok pelan. Nah, gosok-gosok pelan kayak gini, biar sel kulit matinya ikut terangkat sama si scrubnya itu. Jangan kencang-kencang ya, soalnya ini scrubnya lumayan kasar dan cepat banget ngangkat sel kulit matinya. Yang aku rasain sih, aku pemakaian ini 3 kali facial juga keangkat sel kulit matinya, rata deh warna kulitnya. Nah, kalian nanti usap-usap pakai tisu. Nah,
diusap-usap aja biar pada jatuh tuh si scrub-scrubnya dan sel kulit matinya. Ya Allah, banyak banget, Cin. Padahal di rumah terus ya, tapi sel kulit mati tetap ada kok. Ada lagi. Nah, aku usap-usap dulu pakai tisu sebelum aku bersihin. Untuk ngebersihinnya, aku pakai air hangat di baskom ya. Kalian bisa pakai spons untuk mengangkatnya atau bisa juga pakai waslap kayak aku. Kalau aku ini pakai waslap. Nah, enaknya sih di wastafel cuci muka ringan gitu ya. Kalau misalkan untuk bikin tutorial, masa iya aku harus bolak-balik ke wastafel ya. Nah, ini cukup diusap-usap aja biar scrubnya berjatuhan dan enggak terlalu licin, karena kalau udah pakai scrub exfoliating scrub itu lumayan licin ya, udah kayak pakai sabun sih. Nah, kalian usap-usap aja pakai air hangat. 3 kali usapan juga sih udah hilang scrubnya, udah bersih. Oke, nih ulangi lagi ya, usap-usap. Gak usah kencang-kencang ya guys, itu aku pakai tenaga banget. Kelihatan segar ya, Masya Allah. Oke, lanjut ke tahap ketiga, itu adalah pemijatan. Nah, untuk pemijatan aku pakai olive oil. Jadi untuk pemijatan itu kenapa harus ada step pemijatan? Karena untuk merelaksasi merelaksasi wajah yang tadi udah kita gosok-gosok, udah kita uol-uol. Nah, sekarang kita pijat-pijat ringan aja biar pori-porinya juga kembali terbuka, kembali bernafas ya. Caile udah kayak apa aja. Oke, kita ratain aja. Nah, untuk pijatannya kalian bisa simak sendiri, itu pijatan ringan aja kok. Namanya juga facial di rumah ya, ilmunya juga ilmu segitu-gitu aja, ilmu pas-pasan, bukan ahli klinik kecantikan ya, Masya Allah. Ya, tapi yang aku rasain sih lebih nyaman treatment di rumah. Nah, ini sekitar pipi, area pipi dikencengin aja gitu ya. Nah, terus diusap ke bagian hidung ya supaya mancung. Udah facial nambah deh 1 cm tuh hidung mancungnya. Oke, nah itu dari dagu ke rahang biar terlihat tirus. Nah, ini dari mata. Oke, dipijat ke bagian luar 3 kali, ke bagian dalam 3 kali. Itu gerakan ringan-ringan aja, enggak, apalagi kalau misalkan kulit teman-teman semuanya itu normal dan bagus, enggak usah enggak usah perawatan berlebihan kalau menurut aku ya. Aku aja ya jujur seumur hidup baru 2 kali facial di tempat facial. Yang pertama itu maksain jadi model, yang kedua ya adalah mau diajak temen gitu. Selebihnya aku facial selalu di rumah. Ini gerakan untuk gerakannya ya bisa kalian simak deh. Beberapa gerakan memang ada fungsi dan manfaatnya buat muka. Nah, kayak ini tepuk-tepuk tipis biar si olive oilnya nyerap ke kulit. Lanjut. Ini nanti air bekas tadi scrub kalian buang dulu, terus ganti lagi ya pakai air yang baru, air hangat yang baru. Nah, kemudian ditap-tap si minyak zaitun tadi. Kalau misalnya kalian gak punya minyak zaitun di rumah, bisa juga sih pakai baby oil bayi, atau misalkan pakai massage cream. Biasanya Wardah juga punya tuh massage cream, atau dari produk lain kayak Viva ada juga massage cream. Macam-macam, tiap kosmetik skincare itu ada kok. Oke, yang keempat. Nah, ini aku bikin sendiri teman-teman. Ini ada masker beras dan madu. Jadi beras yang udah aku cuci terus ditirisin gitu ya, dituuskeun gengs sampai kering lagi. Aku tumbuk dikit, jangan halus banget ya, agak kasaran dikit aja biar kelihatan scrub-scrubnya. Lalu aku campur madu. Nah, lalu aku campur madu dikit aja. Ini aku nggak pakai koas masker ya, pakai tangan sih lebih enak.
Oke, kita ratain aja, ratain pakai madu, agak lengket-lengket gitu sih ya. Nah, kalau masker ya sekitar 10 sampai 15 menit juga cukup. Kalau maskeran. Video ini aku rekomendasiin buat teman-teman yang emang kulitnya normal cenderung kering atau normal cenderung berminyak. Kalau buat berjerawat, beruntusan nggak aku rekomendasiin. Karena apa? Karena untuk yang jerawat dan beruntusan, teman-teman itu harus ada penanganan khusus, gerakan-gerakannya juga beda lagi gitu, nggak bisa ringan-ringan kayak gitu, dan nggak boleh dipijat-pijat. Selesai, kita tunggu ya pemirsa. 1, 2, 3, 4, kita tunggu dulu sampai si maskernya kering. Apa sih, ampun. Nah, oke, sampai kaku, sampai kulit wajah kita kerasa kaku, lalu kita angkat. Oke, nah ini udah agak kering. Ya ampun, sampai 3 kali cong. Nah, yuk kita angkat ya. Angkat apa nih? Angkat besi, maksudnya kita bersihin bekas maskernya. Nah, ini si beras-berasnya, ya Allah, udah pakai beras ya, besok pakai tomat, besok lagi pakai mentimun, ya gitulah. Aku kalau misalkan nggak ada stok masker, apa aja dipakai, yang penting dicuci bersih dulu ya. Terus benar-benar benar-benar cari informasi yang emang bagus untuk kulit. Kalau beras tuh emang bagus ya untuk kulit, apalagi kalau orang tua zaman dulu tuh asap nasi yang masih panas, itu tuh sambil diuak-uak di baskom, digeber-geber naon sih, di kipas-kipas gitu ya, dikemukain asap nasi angetnya itu. Nah, biar katanya awet muda, berarti beras itu bagus. Nah, makanya aku pakai masker beras. Astagfirullahaladzim. Makanya aku pakai masker beras dan masker madu. Yap. Nah, kelihatan kan udah mulai fresh ya. Udah kayak anak SMA. Nah, yang kelima ini adalah tahap penyegaran. Penyegaran biasanya dilakukan atau dipakai apa sih namanya? Penyegaran dilakukan memakai toner. Nah, karena aku orangnya pilih salah satu deh biar gak ribet gitu. Wardah juga punya White Secret juga punya tonernya, exfoliating. Yang itu ya, yang cair exfoliating lotion. Nah, tapi di sini aku pakai apa sih ini namanya, Wardah yang treatment essence. Nah, ini hampir sama kayak toner sih, udah sama aku udah dikekulkasin. Nah, cukup di tap dikit aja, di tap dikit. Nah, tap sampai meresap ya. Biar apa? Biar pori-pori yang tadinya kebuka, udah kita gosok-gosok, udah kita pijat-pijat, agar teringkas kembali. Bukan dalam artian menutup ya, kalau pori-pori nutup itu kulit nggak bisa bernapas dong. Nah, biar teringkas kembali dan kelihatannya kencang juga kenyal. Oke, ini aku aplikasiin yang kelima ya. Ini tahap yang kelima itu kalian bisa tahap yang keenam ini pelembaban. Kalian bisa pakai pakai serum dulu, terus pelembabnya. Nah, ini aku pakai serum White Secret. Biasanya aku ganti-ganti sih serum White Secret atau yang si Defense. Oke. Nah, kelihatan kan udah lebih kencang, lebih kenyal kelihatannya ya, gengs. Nah, oke, kalau misalkan malam boleh ditambah night cream langsung ya. Tapi kalau misalkan siang aku cukup serum aja atau krim siang aja, karena krim siang aku lagi habis. Oke, makasih ya teman-teman semuanya udah nonton video aku. Nah, ini produk-produknya. Ya, bukan endorse ya, gengs. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi.